Halo Shopee Sellers, pernah nggak sih kamu membayangkan atau merasakan jadi pembeli yang belanja di sebuah toko online? Dan kamu punya pertanyaan soal pengiriman pesananmu. Kamu udah mengirimkan pesan ke penjual, tapi nggak ada balasan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Nah, gimana rasanya? Pasti bikin kamu agak kesel kan? Akhirnya, kamu mungkin bakal mikir 2 kali untuk belanja lagi di toko tersebut. Pengalaman tadi adalah salah satu contoh yang bisa membuat toko kita kehilangan pembeli. Sebenarnya masih banyak lagi loh, hal-hal yang sering diabaikan, tapi sebenarnya penting banget dalam sukses berjualan di Shopee. Kamu bisa simak video ini sampai akhir bersama aku Kevin dari Seller Education Shopee. Menjaga komunikasi dengan pelanggan itu penting banget guys. Respon dan keramahan dalam menjawab pertanyaan atau masalah pelanggan bisa membedakan antara toko onlinemu dengan toko online yang lainnya. Contohnya, balaslah pesan pelangganmu dalam waktu secepat mungkin. Atau kamu bisa menggunakan fitur auto reply chat untuk membantu menjawab pertanyaan yang masuk. Selain itu, pastikan juga jawabanmu ramah dan informatif. Jangan biarkan pelangganmu bingung atau kecewa karena jawaban yang singkat dan kurang jelas. Ingat, pelayanan pelanggan yang baik bisa meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada bisnis kamu. Selanjutnya, hal yang gak kalah penting dan sering terlewatkan adalah cara kita menggunakan iklan Shopee. Karena penggunaan iklan Shopee itu memerlukan cost ataupun biaya, jadi penting banget untuk diperhatikan biar kita nggak boncos. Ada 3 hal penting yang aku rangkum yang sering terlewatkan ketika kita menggunakan iklan Shopee. Yang pertama, penggunaan kata kunci. Seringkali kita menggunakan kata kunci yang tidak spesifik. Apa sih kata kunci tidak spesifik itu? Misalnya, produk yang kita jual adalah baju batik. Lalu kita hanya menggunakan kata kunci baju. Sedangkan, tipe baju sangat banyak ditemukan di dalam hasil pencarian Shopee. Jadi, pasanglah kata kunci baju batik atau baju batik pria dewasa sehingga lebih tepat sasaran dan lebih spesifik. Kemudian, hindari penggunaan kata kunci yang terlalu banyak dan tidak relevan dengan produk kita, yang nantinya cuma membuat kata kunci spam dan hanya menambahkan biaya yang kita keluarkan. Selain itu, kata kunci yang tidak relevan membuat produk kita jadi nggak tepat sasaran loh. Misalnya, pembeli mencari baju, tetapi yang muncul sepatu. Pasti pembeli nggak akan tertarik untuk belanja itu. Jika diklik, paling cuma dilihat tanpa ada intensi untuk belanja produknya. Sayang banget kan? Yang kedua, terlalu cepat menonaktifkan iklan. Selain masalah kata kunci tadi, hal ini sering banget loh terjadi. Penggunaan iklan Shopee sebenarnya perlu dibarengi dengan evaluasi berkala biar penggunaannya makin optimal. Nah, Shopee Sellers bisa membuat periode yang jelas untuk iklan yang digunakan, misalnya 7 hari. Dalam kurun waktu tersebut, kamu bisa mengevaluasi performa iklanmu dan melihat tren yang terjadi pada hari weekday ataupun weekend, yang pastinya akan berbeda performanya. Data analisa tersebut bisa kamu gunakan untuk menjadi patokan evaluasi ke depannya, agar tidak salah analisa dan modal yang kamu keluarkan tidak sia-sia. Jadi nggak dapat konversi yang jelas deh. Yang ketiga, tidak menonaktifkan iklan otomatis. Pengaturan iklan otomatis ini memang memudahkan seller ketika menggunakan iklan. Namun, jika kamu merasa boncos, Shopee Sellers bisa menonaktifkannya dan menganalisa kembali agar hasil dari modal yang dikeluarkan bisa maksimal. Sayang banget kan kalau kita keluarin budget terus-menerus, tapi iklan yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Jadi rugi dong. Nah, solusinya adalah mengaktifkan pengaturan otomatis di waktu-waktu tertentu saja, atau coba memaksimalkan pengaturan iklan manual. Kamu bisa mempelajari pengaturan iklan manual sesuai dengan tips dan trik yang sudah banyak kita bahas di video sebelumnya. Kalau kamu belum tahu tips-tipsnya apa saja, kamu bisa ya cek di video berikut ini. Selain hal-hal yang sebelumnya aku jelasin, aku juga sering banget nih nemuin penggunaan nama toko yang umum dan banyak digunakan. Eits, bukan yang nggak boleh, tapi sangat disarankan untuk membuat nama toko yang unik dan mudah diingat. Bayangin kalau ada pembeli yang pernah belanja di tokomu dan mau melakukan repurchase. Tapi karena namanya sangat umum dan banyak digunakan, jadi sulit untuk menemukannya.
Belum lagi jika ada pembeli yang merekomendasikan tokomu ke teman atau keluarganya, tapi sulit menemukannya juga nih. Sayang banget kan kalau calon pembeli kamu malah berpindah ke toko lain karena nama tokonya mirip-mirip. Pastikan bahwa nama, logo, dan desain tokomu sesuai dengan gaya dan tema produk yang kamu jual. Logo yang khas dan mudah dikenali akan membantu membedakan tokomu dari pesaing dan meningkatkan kesan pada calon pembeli. Selanjutnya, coba kita bayangkan menjadi pembeli yang ingin belanja. Terkadang kita lupa untuk memperhatikan halaman produk yang sebetulnya jadi pintu pertama pembeli bisa tertarik pada produk kita. Menurutmu, mana yang lebih menarik perhatian? Tampilan foto A atau pada foto B? Pasti foto B lebih menarik kan? Selain informasi produk yang lengkap, kamu bisa menambahkan testimoni atau review dari pelanggan sebelumnya untuk meningkatkan kepercayaan calon pembelimu. Halaman produk yang lengkap akan menunjukkan kepercayaan dan keyakinan pembeli pada produkmu sehingga meningkatkan penjualan. Cek ulang produkmu dan tambahkan jika ada yang kurang ya. Selain tampilan halaman produk yang menarik, banyak dari kita melupakan kurangnya detail pada halaman produk. Misalnya, ada calon pembeli yang sedang mencari produk susu A, rasa vanila. Dan kebetulan dia menemukan produk A yang kita jual di hasil pencarian. Dia udah ada ketertarikan nih buat beli produk kita. Tapi sayangnya, kita lupa untuk memasukkan varian vanila di detail produk kita. Jadi, pembeli langsung mencari ke toko lain yang menyediakan variasi tersebut. Jika berlangsung terus-menerus, bayangin kalau bukan cuma satu pembeli yang akhirnya belanja ke toko lain, jadi sayang banget kan Shopee sellers kalau melewatkan kesempatan produk kita dibeli. Yuk, evaluasi berkala produk-produkmu. Nah, itu dia hal-hal yang sering dilupakan tapi sangat penting biar kamu bisa sukses jualan di Shopee. Semoga membantu penjualan kamu ya. Share jika konten ini bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update terbaru berjualan di Shopee. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.